Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini ada servisannya mesin las Dayden lagi ya, inverter las. Mereknya Dayden lagi, Dayden Migi 130 ya. Mesin inverter las Dayden MIG dan MMA. Ini udah posisi terbongkar dan udah selesai saya servis ya. Ini saya ceritakan sedikit aja untuk pengalaman tambahan, mungkin bisa bantu teman-teman yang mempunyai kerusakan yang sama ya. Karena mesin las Dayden MIG dan MMA ini sering sekali rusak atau bermasalah pada bagian PWM-nya, dan biasanya rusaknya itu nggak bisa untuk ngelas ya. Jadi untuk mesin las merek Dayden ini jarang sekali rusak mati total, itu jarang sekali ya. Jadi biasanya kerusakannya yang sering itu tidak bisa untuk ngelas, tegangan output tidak keluar, api nggak keluar, api nggak ada ya. Jadi mesin las hidup. Kebanyakan mesin las Dayden itu rusaknya mesin las pasti nyala, kipas nyala, semua indikator nyala ya. Dan kayak normal tapi outputnya nggak ada ya. Tegangan output di sini tuh nggak keluar, harusnya nggak ada. Dan ketika dicek di PWM, output PWM-nya juga nggak ada. Output dari driver PWM dari UC2845 dan frekuensinya 31 sampai 32 kHz nggak keluar. Itu sering sekali dijumpai pada mesin las Dayden Migi 130 ini ya. Ini udah tak bongkar teman. Jadi kerusakan mesin las ini itu sebenarnya komplikasi ya, alias banyak sekali kerusakannya. Kerusakan pertama yaitu awal rusak itu nggak bisa untuk ngelas ya. Di mesin las hidup nyala, kipas normal, lampu indikator nyala, tapi output nggak ada, tegangan output hilang atau tidak bisa untuk ngelas, baik itu MMA-nya untuk kawat elektroda biasa maupun yang MIG pakai kawat MIG-nya ya, kawat roll MIG-nya. Jadi benar-benar nggak bisa ngelas. Terus yang kedua itu kerusakannya ini ya, IGBT juga jebol. Jadi setelah kerusakan itu tadi, setelah kerusakan apa itu tadi, nggak bisa ngelas, IGBT tiba-tiba jebol. Jadi IGBT tiba-tiba meledak ya, maksudnya meledak itu jebol. Jadi ketika dinyalakan mesin las listrik rumah langsung jeglek atau MCB trip ya. Itu IGBT dua-duanya jebol. Ini ya, saya tunjukkan IGBT-nya tadi di sini ya. Ini mau sengkoi ngisor kayak ini mau. Oleh ini IGBT-nya dia pakai TGAN 80N60 kayak tak orang ya. Nah ini pokoknya kameranya rasa jelas. Nah ini TGAN 80N60. Oke. Ya, dua-duanya jebol. Setelah diteliti ternyata PWM-nya bermasalah juga. Jadi untuk mesin las Dayden, saya tegaskan lagi, kerusakannya seringkali di bagian blok PWM-nya. Baik itu PWM, inverter, komparator maupun di driver output PWM-nya. Itu sering sekali bermasalah. Dan ini kerusakannya saya bilang tadi komplikasi, banyak sekali kerusakan yang terjadi di mesin las Dayden ini. Penyebab IGBT TGA 80N60 dua-duanya jebol dan listrik langsung jeglek ya, karena pin gate G, kolektor tengah dan emitter tuh short. Jadi jebolnya itu jebol semua, bukan enggak hanya jebol antara kolektor dan emitternya saja, tapi jebol antara ketiga kakinya, GCE ya, gate, kolektor dan emitter tuh jebol alias short semua. Ini menyebabkan listrik langsung jeglek ya. Itu penyebabnya ini ya teman. Penyebabnya itu dari sini, dari IC PWM-nya, IC utama ini ya. Di video sebelumnya saya salah ngomong, maksudnya IC PWM-nya yang utama ini. Di IC utama dia pakai UC2845 ya. Ini hampir sama dengan IC PWM yang ada di modul Gajun, tapi modul Gajun itu UC3843. Jadi keluarga UC38XX dan 28XX itu sama untuk datasheetnya, cuma beda spesifikasinya aja temen ya. Untuk pin out datasheetnya sama, jadi pin 1, pin 8 tuh hampir sama, tegangan kerjanya juga hampir sama. Cuma untuk 2845 ini dia lebih stabil gitu ya. 2845 dia lebih stabil, duty cycle-nya juga sama. Ini kemarin saya sempat nyoba pakai 3843 tapi nggak berhasil karena mungkin kurang stabil ya. Sebenarnya bisa,
mungkin IC 3843 yang kurang bagus, jadi ini saya ganti pakai yang aslinya Ori 2845. Terus ini juga saya ganti MC3374 ya, ini 4 channel sebagai kontrol juga. Ini nggak saya ganti karena masih normal ya, ini MC3372. Yang ini juga saya ganti. Nah ini yang saya ganti, ini CD453 sama yang ada di atas ini. Nah ini yang CD473. Yang sebelah sini juga sama, sebelah sini yaitu MC3372 sebagai kontrol juga. Dan CD453 itu sebagai kontrol arus dan kontrol tegangan ya, ketika MMA maupun mic, atau kontrol tegangannya untuk bagian mic-nya ya. Terus di sini masalah yang ketiga itu ada di bagian ini ya, jalur atau blok rangkaian untuk menghidupkan dinamo roll kawat las mic-nya. Itu bermasalah karena sebelumnya itu nggak bisa dibesar kecilkan ya. Ini kan yang bawah ada dua potensi, yang atas ini untuk ampere MMA dan volt mic ya, tegangan mic dan ampere MMA. Yang bawah ini untuk ampere mic dan kecepatan RPM atau kecepatan dinamo roll lasnya. Jadi beberapa kecepatan putaran diatur yang bawah ini. Ini ketika dibesar kecilkan nggak ngaruh ya. Jadi dinamonya, rollnya tetap muter kenceng banget, nggak bisa dipelankan, nggak bisa dibesarkan, nggak bisa pelan, nggak bisa kenceng ya. Jadi kayak konstan gitu terus ya, konstan terus. Itu masalah ada di bagian sini, di bagian kontrol adjustable tegangan ya, atau variabel tegangan. Adjustable tegangan dia pakai ini, pakai IC LM317 teman ya. Di sini, nah ini IC-nya seperti transistor TIP31 itu yang bermasalah, rusak ya. Jadi udah saya ganti. Nah ini LM317. Oke, ini saya ganti dan ternyata jalurnya juga putus ya untuk jalur adjustable. Jalur adjustable IC LM317 di kaki nomor 1 ternyata putus ya. Jadi untuk LM317 jalurnya itu masuk ke sini, kabel soket ini ya. Dia masuk ke kabel soket yang ini teman. Nah ini yang saya jumper kabel warna hitam, ini nanti saya rapikan ya, ini untuk nyoba dulu. Nah ini nomor 1 atau paling pojok kiri kalau dibalik ya, kalau posisi seperti ini sebelah kiri, paling pojok kiri. Ini menuju ke potensio yang ada di sini. Nah menuju potensio yang ada di sini. Nah potensio di sini. Ya itu ternyata ya. Nih. Itu salah satu kaki yang ada di potensio untuk pengaturan RPM atau kecepatan dinamo rollnya. Ternyata kabelnya jalurnya putus ya. Ini saya jumper. Nah nanti saya rapikan ya. Ini elko saya ganti 100 mikrofarad 50 volt biar lebih stabil aja. Ini juga di bagian adjustable tegangan. Kabel warna biru ini untuk cek tegangan PWM pakai osiloskop ya. Terus yang warna kuning ini kabel jemperan juga karena ada yang putus. Kabel warna kuning dia untuk kaki input ya. Kaki input di nomor 3 IC LM317. Nah ini kaki nomor 3 dia input tegangan. Inputnya diambil dari sini 20 volt. Nah dari sini ini soket ke stang las ya, tombol atau switch di stang las untuk las mic-nya itu. Jadi dia menuju ke LM317. Untuk pin satunya tadi dari sini, dari potensio. Dia potensio inputnya dapat ground. Terus salah satu ada yang masuk ke IC kontrol ini ya, CD453. Ini di sini ada transistor ya. Ini jumpernya ke kaki tengah, kaki kolektor transistor NPN di sini. Ini udah sering banget saya jelaskan di video sebelumnya ya. Untuk transistornya sebagai penguat dari output LM317. Ini masuk transistor, ini dioda. Jadi yang bermasalah cukup banyak teman. Mulai dari IGBT ini udah saya ganti dan udah dicek tegangan gate-nya ya. Jadi sebelum ganti IGBT wajib harus ya dicek dulu. Sebelum dipasang IGBT baru dicek dulu tegangan gate-nya atau kaki nomor 1
IGBT terhadap kaki nomor 3. Jadi kaki gate terhadap kaki emitter. Ini udah sering banget saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan lihat di video sebelumnya kalau belum paham ya. Ini di sini ada sender juga saya ganti. Nah, ini ada sender ukurannya 18 volt di antara jalur kaki gate yang katoda itu di seri ya, 2 sender di seri. Sebelah sini juga sama, kanan kiri ya, ada 2 channel karena ini 2 IGBT, maka diodanya juga ada 2 pasang. Ini diodanya sendernya 18 volt maksudnya ya, bukan dioda tapi sender 18 volt. Kalau teman-teman membutuhkan ukurannya, ini sendernya sender 18 volt. Oke teman, sekarang kita lanjut untuk langsung dinyalakan aja ya, karena ini dalam dia normal. Setelah berpusing-pusing ya, seruat jundet ranggenah hampir seharian, ini lama banget ya, biasanya 2 jam 3 jam aja mesin las sudah jadi, tapi ini seharian full jundet ruwet karena kerusakannya komplikasi ya. Oke, sekarang kita colokkan dulu. Ini di input, jangan lupa di seri pakai lampu bulam 100 watt. Oke, lampu bulam nyala terang langsung redup. Dan di sini kita lihat dulu untuk tegangan PWM ya. Ini yang kabel warna biru, ini saya jumper ke probe osiloskop ya, osiloskop mini. Ini untuk tegangan PWM-nya ini ya, 6 volt. Tegangan PWM-nya 6 volt. 6 volt, Vmax-nya 8,8, Vmin 7,8. Frekuensinya kelihatan di sini ya. Ini 56 kHz. 56 kHz. Ini tegangan output 62. Ini yang MMA ya, belum saya pindah switch modenya. Ini lihat, nah cycle-nya 0,017 PWM. Duty cycle-nya 40%. Dan ini bentuk gelombangnya rapi ya. Untuk bentuk gelombangnya udah normal itu ya, udah nggak cacat ya. Jadi gelombang output PWM-nya untuk output dari IC UC845 menuju rangkaian driver PWM udah normal itu ya. Dari mulai frekuensi, tegangan PWM udah stabil, dan itu bentuk gelombang sinusnya udah stabil, udah nggak cacat lagi ya. Sebelumnya itu cacat ya. Kalau cacat itu nggak seperti ini. Kalau catat bentuk gelombangnya pasti berubah-ubah ya. Jadi kadang naik, kadang datar, kadang di bawah. Ini stabil, jadi sama ya amplitudenya. Oke, ini tegangan output di outputnya, output dioda Schottky Ultrafast, 3 dioda output. Ini untuk bagian mode MMA-nya 62,13, 62 volt DC. Ini untuk tegangan yang ada di PWM tadi ya, yang ada di sini. Outputnya di jalur sini menuju ke transistor driver yang selanjutnya masuk ke trafo GDT atau trafo osilator. Outputnya masuk output trafo osilator, nanti dibagi 2, jadi 2 output. Yang sebelah kiri untuk IGBT yang sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk IGBT yang kedua. Ini tegangan PWM-nya 5,9 ya, mendekati 6 volt sama yang ada di osiloskop tadi ya, stabil. Oke ya. Dan kita pindah ke mode. Oke, untuk bagian mic-nya ya, kita jumper dulu di soket mode. Sini ada soket mode ya. Nah, ini soket mode 3 pin kita jumper, yang bagian mic-nya kita jumper. Lihat perbedaan tegangannya, lihat. Nah, oke, 16 volt ya, langsung turun tegangannya. Ini saya jumper di mode mic untuk ngelas mic ya, 16 volt. Coba sekarang kita ini dulu ya, saya solder dulu aja biar nggak megang. Nah, udah saya sambungkan pakai solder. Sekarang kita coba adjust ya, kita adjust untuk tegangan mic-nya apakah sudah berhasil. Ini kita adjust, kita putar yang atas ya, lihat. Oke, tegangan udah naik ya, kelihatan 20 volt. Ini maksimal mentok
tegangan mic-nya 20 volt sampai 21 volt. Ini kita turunkan, kita putar lagi, kita lihat perbedaan tegangannya. Oke, turun 18,7, 17,4, 16, 15, 14, 13,25. Ini paling minimal atau paling kecil tegangan untuk last mic-nya ya, 13,25. Oke. Dan ini untuk bagian roll kawat mic-nya kita coba putar yang bagian bawah. Kita lihat putarannya. Nah, udah kedengeran ya. Lihat ini paling minimal, lihat putarannya itu ya, sambil didengarkan. Mungkin kamera nggak begitu terdengar jelas ya. Saya naikkan RPM-nya. Oke, udah normal ya. Udah jos, berarti untuk ampere mic dan RPM udah bisa dikontrol, sebelumnya nggak bisa ya. Ini untuk volt mic-nya juga udah normal. Oke, dan nanti mm-nya udah normal. Nanti kita langsung tes, kita rapikan dulu. Nanti kita tes untuk ngelas mic dan ngelas MMA atau pakai elektrodanya. Oke, sip. Tes mesin las Dayden. Tes mesin las Dayden. Mas, untuk kecepatannya udah normal. Mas, untuk kecepatannya udah normal. Kita coba ya. Saya percepat. Oke, sip.